Halo, perkenalkan saya Dr. Rio. Nah, ini ruangan saya yang ada di Navagrin Trenggalek. Jadi ruang konsultasinya ada di sini. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu permasalahan yang paling sering dikeluhkan sama pasien ketika datang ke klinik, yaitu pori-pori yang melebar. Sebenarnya pori-pori melebar itu kalau misalnya pada laki-laki itu normal, karena memang kelenjar minyak untuk laki-laki itu produksinya itu pasti banyak, jadi butuh jalan yang lebih luas. Nah, kalau pada perempuan harusnya sih enggak, tapi ada beberapa kasus yang dia itu memang jadinya lebih besar. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih pori-pori itu melebar? Nah, paling dasarnya itu pertama adalah karena genetik. Pada beberapa pasien dia mempunyai gen yang produksi minyaknya itu lebih banyak. Ketika produksi minyaknya itu lebih banyak, maka dia membutuhkan jalan yang lebih besar. Nah, jalannya itu berupa pori-pori seperti itu. Nah, terus yang kedua penyebabnya itu karena salah pemakaian sabun salah satunya. Salah pemakaian sabun yang seperti apa? Nah, sabun itu yang bagus ketika dipakai masih terasa licin, jadi tidak boleh keset. Nah, fungsinya licin itu tandanya apa? Tandanya minyak yang ada di sekitar kulit area wajah itu tidak habis. Karena kalau pakai sabun terus keset, tandanya kulit itu kering. Nah, kalau misalnya kering, maka dia akan ngasih feedback ke otak supaya produksi minyak lebih banyak. Nah, ketika produksi minyak lebih banyak, maka akan memberikan kelenjar minyak yang ada di pori-pori itu akan ngerasain banyak lagi, jadi butuh jalan keluar yang lebih besar. Nah, akhirnya pori-porinya melebar. Nah, kalau di sini ada beberapa treatment yang memang fungsinya untuk mengecilkan pori-pori. Yang pertama adalah derma roller. Yang kedua itu adalah microdermabrasi, atau kita di sini nyebutnya adalah micropeeling atau diamond peel. Oke ya. Nah, hari ini kita bahas yang diamond peel. Nah, pada diamond peel itu dia pengerjaannya tuh sederhana sebenarnya. Pertama, wajah dibersihkan terlebih dahulu, terus yang kedua dilakukan pemakaian alat. Nah, diamond peel itu nanti yang mengerjakan saya sendiri atau dokter di Navagrin atau dokter di klinik lainnya seperti itu ya. Tapi kalau bisa di Navagrin. Nah, jadi dikerjakan seperti itu, kayak ditarik gini. Nah, dia akan mengecilkan pori-pori. Selain mengecilkan pori-pori, diamond peel itu juga akan membuat wajah jadi lebih halus, terus jadi lebih kencang. Memang dia itu akan merangsang buat terjadinya pengelupasan, tapi itu tidak bakal lama. Nah, setelah memakai diamond peel itu, kakak-kakak harus memakai anti iritasi selama 2 hari. Jadi selama 2 hari kalau misalnya yang punya krim akan di stop terlebih dahulu, terus digantikan dengan pemakaian dari anti iritasi. Sunblock masih tetap boleh dipakai, tapi krim yang lainnya tidak boleh dipakai dahulu. Itu ya. Nah, nanti akan saya kasih contoh bagaimana saat perawatan diamond peel-nya bersama pasien yang ada di Navagrin Trenggalek. Oke. Dokter mau tanya, kalau untuk micropeeling sendiri berapa kali dalam 1 bulan bisa dilakukan? Oke, kalau untuk micropeeling bisa dilakukan 1 bulan itu 2 kali. Bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali. Tapi kalau misalnya kakak repot, ya bisa dilakukan cukup 1 bulan sekali aja. Dan bisa digabung sama perawatan yang lainnya. Contoh kayak IPL bisa dikombinasikan dengan micropeeling dan dikombinasikan dengan perawatan yang lainnya juga. Nanti akan mengikut sama kebutuhan kulit yang ada di kakak-kakaknya tuh seperti itu. Perkenalkan, saya Dr. Rio dari Navagrin Trenggalek. Hari ini akan melakukan perawatan yang namanya adalah diamond peel, atau biasanya dikenal dengan nama microdermabrasi. Nah, fungsinya microdermabrasi itu adalah untuk mengatasi kayak misalnya pori-pori yang membesar, terus membuat wajah jadi lebih halus seperti itu. Hari ini kita dengan Mbak Intan ya. Oke, baik, kita mulai perawatannya. Jadi kita mulai dari yang paling bawah dulu. Nah, gerakannya itu seperti ini. Jadi sama sekali tidak sakit nggak? Bilang aja.
Jadi kalau misalnya dengan perawatannya seperti ini, itu dia bisa ngangkat sel kulit mati. Nah, hasilnya wajahnya nanti jadi lebih halus. Dan untuk perawatan seperti ini tuh tidak memerlukan apa tuh ya? Kalau misalnya setelah perawatan ini memang benar harus dikasih anti iritasi selama 2 hari. Karena apa? Jadi kalau misalnya dilakukan ini, wajah jadi lebih sensitif selama 2 hari. Makanya dipakai anti iritasi sama sunblock lebih tebal. Lagi yang kamu penasaran? Kalau buntusan juga bisa diilangin sama micropeeling? Tidak boleh. Oh, nggak. Jadi salah satu kontraindikasi untuk dilakukan micropeeling itu adalah jerawat. Jadi kalau misalnya ada beruntusan, ada jerawat, Malah nggak boleh. malah tidak boleh dilakukan perawatan ini. Jadi harus bersih dari jerawat dulu, setelah itu baru bisa dilakukan perawatan micropeeling. Gitu. Kalau yang saya tahu kan lebih natural. Tapi harus wajahnya. Setelah dilakukan perawatan micropeeling, selanjutnya nanti bakal di masker. Nah, setelah di masker, kurang lebih baru selesai. Maskernya 15 menit ya. Yuk, sekarang di masker dulu. Mainnya sebelumnya udah pernah micropeeling belum ya? Udah kayaknya. Ini yang kedua. Proses pemaskeran. Nah, ketika ditunggu setelah selesai 15 menit di masker, maka setelah itu akan dihapus sama mbak-mbaknya. Nah, setelah dihapus maskernya, baru setelah itu selesai perawatannya. Nah, selesai perawatannya, kakak-kakak jangan lupa menggunakan anti iritasi selama 2 hari. Jadi ke pagi pakai anti iritasi, malamnya juga pakai anti iritasi yang dikasih dari klinik Navagrid sini. Terus setelah itu untuk harganya berapa? Di sini murah sekali. Untuk perawatan diamond peel seperti itu hanya butuh 110.000 buat 1 kali treatment. Itu ya. Jadi menurut saya murah kok, 110 untuk pori-pori jadi lebih kecil gitu ya. Terus jangan lupa like dan subscribe dari channel saya, dan kalau misalnya masih ada yang ditanyakan bisa hubungin dari saya di link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke.